Oke, jadi di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara pembentukan bayangan itu dengan menggunakan sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Nah, di mana cermin cekung ini merupakan cermin positif. Jadi cermin cekung itu merupakan cermin positif yang memiliki 3 sinar istimewa. Nah, sinar istimewa yang pertama itu kita gunakan di sini sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Jadi sebelum kita ke gambar, jadi kan harus tahu dulu yang mana dikatakan sebagai sumbu utama, yang mana dikatakan sebagai titik fokus. Nah, jadi dari gambar ini kan bisa menemukan bahwa garis lurus ini merupakan sebagai sumbu utama atau saya singkat sebagai SU. Jadi garis lurus ini merupakan sumbu utama. Dan di sini jarak dari cermin ke sini dikatakan ada titik fokus atau disingkat F. Dan di sini ada R. R ini merupakan pusat kelengkungan cermin. Nah, di mana untuk informasi, nilai R ini harus merupakan 2 kali titik fokus. Ya, jadi kalau gambar biar bagus boleh kan ukur menggunakan penggaris. Jadi misal berapa jarak dari titik fokus menuju ke cermin. Jadi saya misalkan pada kali ini saya menggunakan jarak itu sebesar 8 cm. Jadi 8 cm dari fokus menuju ke cermin. Sehingga jarak dari R ke fokus juga harus 8 cm. Ya, maka dari R, jadi jarak dari R ke fokus juga harus 8 cm. Jadi misal ya, jadi atau bisa kalian pahami bahwa jarak R ini menuju ke cermin itu adalah 16 cm. Kalau fokus itu adalah 8 cm. Intinya di mana nilai R ini harus merupakan 2 kali dari jarak titik fokus. Oke, nah sekarang jarak dari pusat dari cermin ini menuju titik fokus itu kita sebut dia namanya sebagai ruang 1. Atau enggak sebelumnya kita belajar menggambar dulu. Jadi di sini dikatakan sinar datang sejajar sumbu utama. Jadi di sini misal saya punya benda, yang bendanya saya letakkan di antara titik R dan F. Jadi sini ada benda. Di sini ada bendanya. Terus sinar datang sejajar sumbu utama. Nah, berarti di sini ada sinar. Jadi kita boleh menggunakan penggaris. Ya, jadi ada sinar datang yang sejajar sumbu utama. Jadi sinar ini sejajar dengan sumbu utama. Kemudian berikutnya setelah dia sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui titik fokus. Nah, berarti dipantulkan karena dia cermin, maka sifatnya memantulkan cahaya. Jadi dipantulkan melalui titik fokus. Nah, maka dari sinar ini kita lanjut lagi menuju titik fokus. Nah, berarti ini dia hubungkan ke fokus. Jadi harus pas kena fokusnya. Nah, oke, jadi yang pertama tuh setelah sejajar titik fokus kedua, jadi sinar datang sejajar sumbu utama. Jadi ini sama sejajar sumbu utama namanya. Kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Jadi harus pas kena di titik fokus ini. Bagaimana? Bisa dipahami kan? Mudah kan? Oke, kita akan lanjut ke sifat atau sinar istimewa yang kedua. Jadi, sinar istimewa yang kedua atau sinar istimewa dari cermin cekung yang kedua dikatakan jika sinar datang melalui titik fokus, jadi apabila dia melalui fokus, maka sinar tersebut akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, jadi saya sudah mengasumsikan, misal di sini ada benda yang letaknya di antara cermin dengan titik fokus. Jadi misal sini ada benda. Jadi kita ikutin di mana sinarnya tersebut, sinar datangnya melalui titik fokus. Jadi kita gambarkan. Maka kita lihat gambar di sini. Jadi kita lihat bahwa sinar datang ini kita lihat dari titik fokus, berarti berasal dari titik fokus. Ketika sampai di cermin akan dipantulkan sejajar sumbu utama, berarti dipantulkan ke sini. Nah, kita lihat lagi gambarnya. Nah, jadi
bisa kalian lihat. Nah, bagaimana? Jadi kan sinar datang melalui fokus, berarti melalui titik fokus, ini fokusnya. Maka sinar datangnya dari bawah melalui fokus, kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama, maka dipantulkan ke sini. Bisa jadi sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi ini sejajar sumbu utama. Jadi bisa melihat bagaimana perbedaan. Jadi kalau gambar nanti ketika lu fokus, ini bendanya harus tepat kena ya. Jadi kelewatan dikit. Nah, ini harus tepat kena bendanya. Jadi ini harus tepat kena bendanya. Ya, jadi harus tepat kena bendanya dari bawah sampai fokus. Jadi sampai bawah sampai fokus, kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke, ini adalah yang kedua. Jadi kalian bisa melihat bagaimana perbedaan gambar dari sinar istimewa yang pertama dengan yang kedua. Kalau yang pertama sejajar sumbu utama, baru melalui titik fokus. Kalau yang kedua, dari fokus dulu sampai cermin, baru sejajar sumbu utama. Oke, ini gampang kan? Oke, jadi berikut ini adalah sinar istimewa dari cermin cekung yang terakhir, yang ketiga. Dimana dikatakan, jadi sinar datang yang melalui pusat kelengkungan cermin. Jadi patokannya di sini adalah pusat kelengkungan cermin. Maka akan dipantulkan kembali ke pusat kelengkungan cermin tersebut. Nah, berarti patokannya juga pusat kelengkungan cermin. Jadi dari pusat kelengkungan cermin, mana pusat kelengkungan cermin? Nah, ini R ini dikatakan sebagai pusat kelengkungan cermin. Jadi apabila sinarnya yang melewati pusat kelengkungan cermin akan dibalikkan lagi ke sini. Nah, jadi bagaimana gambarnya? Jadi kalian di sini saya sudah meletakkan benda di antara titik fokus dan R dan pusat kelengkungan cermin. Jadi saya misalkan di sini ada sinar datang. Nah, oke. Jadi di sini saya misalkan ada sinar datang yang melalui pusat kelengkungan cermin, jadi melewati R ini. Maka tanda panahnya ke sini. Nah, nih. Tanda panahnya ke sini. Jadi dari sini menuju ke cermin, sini tetap bagian belakang cermin. Nah, jadi sini menuju cermin, kemudian dikatakan dipantulkan kembali. Nah, berarti gimana dia dipantulkan kembali? Nah, sini namanya dipantulkan kembali. Jadi ketika dia dari melewati pusat kelengkungan cermin dan harus kena kepala bendanya. Jadi ketika dia nyampe cermin, dipantulkan kembali menuju ke pusat kelengkungan cermin tersebut. Nah, inilah sifat-sifat sinar istimewa dari sebuah cermin cekung.